Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai lingkungan sosial dan interaksi sosial. Nah, pertama kita akan lihat dulu mengenai lingkungan sosial. Sebelum kita melihat kepada lingkungan sosial yang lebih luas, kita terlebih dahulu harus tahu ya, lingkungan sosial yang paling inti yang ada yaitunya keluarga. Dasar pembentukan keluarga, ada ayah, ibu, dan juga ada anak-anak ya. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana bentuk-bentuk perkawinan. Dilihat dari segi jumlah suami atau istrinya, kemudian dilihat dari asal muasal suami atau istri, ada perkawinan eksogami, ada endogami, ada homo, ada heterogami. Kemudian nanti kita akan lihat juga mengenai bagaimana bentuk-bentuk lain dari perkawinan itu berdasarkan garis keturunan, berdasarkan tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas mengenai keluarga, nanti kita akan lihat mengenai kelompok dekat atau in-group atau golongan sosial, ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai keluarga dan dasar pembentukan keluarga, itu ada keluarga inti ya, ada ayah sebagai pemimpin dari keluarga, ada ibu sebagai pendamping ya, atau sebagai yang menjadi inti dan tulang atau yang menjadi penggerak dari sebuah keluarga. Nah, kemudian ada anak-anak. Bentuk-bentuk perkawinan yang melahirkan keluarga itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, perkawinan dilihat dari segi jumlah suami atau jumlah istrinya. Nah, kalau dilihat dari segi jumlahnya, perkawinan itu ada perkawinan monogami. Perkawinan monogami itu apa? Nah, perkawinan monogami adalah suatu bentuk perkawinan atau pernikahan di mana suami tidak menikah dengan perempuan lain dan istri tidak menikah dengan lelaki lain. Artinya satu ya. Monogami berarti antara pernikahan satu laki-laki dengan satu perempuan. Artinya ini love lasting ya, everlasting. Oke, jadi pernikahannya itu langgeng atau awet sampai akhir. Tidak menikah lagi atau pasangannya itu sampai tua begitu. Monogami. Nah, yang kedua itu poligami ya, poligami. Nah, kalau poligami adalah bentuk perkawinan di mana seorang pria menikahi dengan beberapa orang wanita atau seorang perempuan menikah dengan beberapa orang laki-laki. Nah, selama ini kita persepsinya kalau poligami itu adalah laki-laki yang memiliki banyak istri begitu. Padahal poligami itu sebenarnya adalah laki-laki atau istri yang memiliki banyak pasangan, jumlahnya lebih dari satu. Nah, jadi kalau misalnya laki-laki yang punya banyak istri, itu namanya poligini, ya. Kalau yang perempuan yang punya banyak suami disebut dengan poliandri. Nah, selama ini kita melihatnya poligami itu laki-laki yang punya banyak istri. Nah, sebenarnya poligami itu bagian adalah pembagiannya ada poligini, ada poliandri. Nah, kalau laki-laki yang punya banyak istri berarti poligini. Kalau istri atau perempuan yang punya banyak suami itu disebut dengan poliandri. Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi asal suami istri ya, itu perkawinan dapat dibedakan menjadi yang pertama itu perkawinan eksogami. Nah, perkawinan eksogami itu apa? Perkawinan namanya ekso ya. Ekso itu berdasarkan suku, etnis, atau klan, atau kekerabatan, tapi dalam lingkungannya yang berbeda, eksogami. Nah, lingkungannya berbeda atau mungkin daerahnya berbeda gitu. Nah, kalau perkawinan eksogami ini, dia juga terbagi menjadi dua, eksogami conobium asimetris, ya, dan eksogami conobium simetris. What is that? Nah, eksogami conobium asimetris terjadi bila dua atau lebih lingkungan bertindak sebagai pemberi atau penerima gadis, seperti pada perkawinan suku Batak dan suku Ambon misalnya. Ya, jadi dua atau lebih lingkungan. Nah, lingkungannya itu adalah lingkungan Batak, lingkungan Ambon. Nah, sebagai pemberi atau penerima gadis gitu. Kalau
perkawinan eksogami konobium simetris itu terjadi apabila pada 2 atau lebih lingkungan saling tukar-menukar jodoh bagi para pemuda-pemudinya begitu. Nah, misalnya suku Minang itu dengan suku Jawa. Nah, itu kan 2 lingkungan yang berbeda. Jadi mereka melakukan tukar-menukar pasangan begitu. Oke. Di sini ada lagi yang disebut dengan perkawinan endogami. Apa itu perkawinan endogami? Kalau ekso itu berdasarkan suku, kalau endo itu berdasarkan suku, klan, atau etnis, tapi dalam lingkungan yang sama, begitu. Nah, kalau eksogami tadi kan dalam lingkungan yang berbeda, Batak dengan Ambon, Minang dengan Jawa. Nah, kalau endogami itu lingkungannya sama atau daerahnya sama. Misalnya perkawinan orang Bugis sesama orang Bugis, itu endogami. Nah, seperti itu dia. Perkawinan orang Papua dengan orang Papua, itu adalah perkawinan endogami. Oke. Kemudian ada perkawinan homogami. Nah, perkawinan homogami adalah perkawinan antara kelas golongan sosial yang sama. Contohnya pada anak saudagar dengan anak saudagar, kemudian anak dokter dengan anak dokter, anak petani dengan anak petani misalnya. Itu homogami, satu kelas, satu golongan sosial yang sama. Begitu, pedagang dengan pedagang, anaknya dinikahkan atau dijodohkan, begitu. Kemudian ada perkawinan heterogami, namanya aja hetero, berarti kelasnya itu berbeda, kelas sosialnya itu berbeda. Misalnya kelas bangsawan itu menikah dengan anak petani misalnya, atau kelas saudagar menikah dengan anak petani misalnya, atau misalnya antar kelas sosial yang berbeda, dia jatuh cinta kemudian minta restu dari orang tua namun berbeda kasta, begitu ya. Oke. Kemudian perkawinan ini ada bentuk-bentuk lainnya. Bentuk-bentuk perkawinan lain itu berdasarkan garis keturunan. Nah, kemudian ada bentuk perkawinan yang berdasarkan tempat tinggal. Kalau berdasarkan keturunan, ya, itu ada perkawinan yang namanya cross cousin. Cross cousin. Namanya aja cousin ya. Cousin itu artinya adalah sepupu, berarti pernikahan antar sepupu. Ini sebenarnya kurang lazim digunakan atau jarang yang terjadi, karena kalau pada saat sekarang ini orang melakukan perkawinan itu umumnya pengen mencari keluarga atau kerabat baru lagi, jadi enggak yang jatuh cinta ke yang itu-itu aja. Nah, kalau perkawinan cross cousin, parallel cousin, ini biasanya perkawinan yang terjadi di suku-suku pedalaman, karena dia pengennya kekerabatannya itu semakin dekat, kemudian melakukan perkawinan antar sepupunya begitu, dan dia nggak mau keluar untuk mencari jodoh anak-anaknya begitu. Berdasarkan garis keturunan ini ada perkawinan yang disebut dengan cross cousin, kemudian ada yang disebut dengan parallel cousin. Kalau cross cousin itu bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang berbeda jenis kelamin. Misalnya kita punya saudara perempuan, nah misalnya, atau perkawinan kakak beradiknya itu adalah laki-laki dan perempuan. Nah, anak laki-laki ini dan anak si perempuan ini dinikahkan. Nah, itu yang disebut dengan cross cousin, ya, cross cousin. Nah, kalau yang seperti itu sudah, atau yang kasus yang seperti itu banyak terjadi di negara kita, ya, sepupunya tapi sepupu yang beda jenis kelamin, begitu, untuk saudaranya. Nah, yang menjadi yang agak kurang lazim terjadi pada kita itu di parallel cousin ini. Parallel cousin ini adalah bentuk perkawinan anak-anak dari kakak beradik yang sama jenis kelaminnya. Misalnya antara saudara perempuan dengan saudara perempuan, dia punya anak. Nah, anak si A, saudara perempuan dengan anak si B, perempuan juga, ya. Dia berkakak beradik, bersaudara, sama-sama perempuan, punya anak, kemudian anaknya itu dijodohkan dan dinikahkan, begitu. Atau
dua orang kakak beradik laki-laki dan masing-masingnya punya anak dan dinikahkan. Itu namanya paralel cousin. Oke. Nah, itu dia. Kemudian kita lihat unsur-unsur kebudayaan. Nah, di sini ada 7 unsur kebudayaan yang dikemukakan oleh Buchon, ya. Oke. Yang pertama itu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Itu masuk dalam unsur-unsur kebudayaan. Ya, yang kedua mata pencarian hidup dan sistem perekonomian. Misalnya seperti kita banyak petani misalnya, kemudian bagaimana sistem perekonomian di sana. Yang ketiga itu sistem kemasyarakatan. Ada bahasa, kemudian ada kesenian, ada sistem pengetahuan dan ada agama. Oke. Nah, setelah kita berbicara mengenai unsur kebudayaan, ada budaya nilai yang lahir dan tumbuh dalam kebudayaan tersebut. Nah, apa itu budaya nilai? Budaya nilai itu terkait dengan lingkungan sosial yang perlu dikenalkan ya kepada mahasiswa budaya, nilai terkait dengan kondisi sosial yang cenderung kurang menjunjung tinggi nilai budaya. Nah, kemudian karena kita lihat merebaknya kekerasan di tengah-tengah masyarakat, bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri, itu karena budaya nilainya yang kurang. Begitu dia. Ya, sudah miris, sudah terpapar, sudah terkontaminasi dengan perkembangan yang terjadi di era pada saat sekarang ini. Nah, budaya nilai itu yang kurang ada pada generasi kita pada saat sekarang ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat interaksi sosial, ya, interaksi sosial. Jika bicara mengenai interaksi sosial, kita nggak akan lepas dari yang namanya komunikasi sosial. Kalau kita berinteraksi dengan orang, tentu kita butuh yang namanya berkomunikasi, ya, berkomunikasi antar sosial, berkomunikasi sosial. Nah, komunikasi itu sendiri apa? Ya, menurut bahasa Latin itu berasal dari communicatio, artinya memberitahukan, pemberitahuan, atau hal memberi bagian dalam pertukaran. Nah, sosial berarti socius yang artinya teman atau kawan. Jadi, komunikasi sosial itu apa? Nah, komunikasi sosial itu merupakan bentuk antar interaksi ya, bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal dengan maksud menyampaikan suatu pesan ya dengan cara yang dapat dimengerti dan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak antara si pembicara dengan yang si pendengar ya dan mampu menghasilkan tanggapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Begitu dia. Oke. Sekarang kita akan lihat mengenai hal lain yang ada muncul ketika kita melakukan interaksi sosial, yaitunya ada norma ya. Norma itu adalah aturan atau batasan kita melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini ada jenis-jenis norma perilaku. Kenapa kita bahas mengenai norma perilaku? Karena dalam berinteraksi sosial kita akan tidak terlepas yang namanya berperilaku terhadap lingkungan sosial kita. Nah, jenis-jenis norma perilaku ini ada norma khusus, ada norma umum, ya. Nah, nanti kita akan lihat kalau norma umum ini dia akan terbagi lagi, ada norma sopan santun, kemudian ada norma hukum, ada norma moral, ya. Oke. Kemudian kita akan melihat bagaimana kaitan antara nilai dan norma. Nah, norma itu merupakan penampakan dari nilai, sedangkan norma itu merupakan pelindung dari nilai itu sendiri. Nah, norma yang berpotensi menyembunyikan atau mengaburkan nilai. Norma itu berpotensi menyembunyikan ya atau mengaburkan nilai, satu nilai. Jadi, norma itu merupakan aturan atau batasan kita dalam melakukan sesuatu sehingga ketika kita berperilaku orang akan menilai kita berdasarkan norma tersebut sesuai tidak dengan norma yang ada begitu. Oke. Nah,
Di dalam kita melakukan interaksi sosial, itu sering yang namanya terjadi konflik ya, konflik sosial. Apa itu konflik sosial? Yang namanya aja konflik artinya pertentangan, percekcokan, perselisihan ya. Tidak ketidaksamaan ya, ketidaksesuaian antara prinsip. Makanya muncul suatu konflik atau problems atau permasalahan yang ada dalam masyarakat. Nah, konflik ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, maupun konflik juga bisa terjadi antara individu satu dengan individu yang lainnya. Oke. Kalau konflik antar kelompok masyarakat itu terjadi atas yang pertama bisa antar kelompok umat beragama, bisa antar suku, bisa antar golongan, ya, bisa antar institusi kalau dia dalam kelompok masyarakat. Oke, di sini ada Johnson dalam Supratiknya tahun 1999 dan Harjana tahun 2001, ya, mengatakan tentang cara mengelola konflik. Nah, jadi ada cara mengelola konflik. Gimana caranya mengelola konflik itu? Ada berbagai-bagai macam gaya. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan gaya ikan hiu. Apa pula itu gaya ikan hiu? Nah, yang namanya ikan hiu gimana? Senang menaklukkan lawan ya, dengan cara menerima dan memaksa ya, solusi konflik yang ia sodorkan. Jadi dia otoriter, artinya kita lihat aja kalau ikan hiu itu gimana. Dia akan menenggelamkan, akan melahap, berarti sesukanya dia tanpa mendengarkan, tanpa mau mendengarkan dan melihat pendapat orang lain. Itu gaya ikan hiu. Nah, yang kedua ada gaya burung hantu. Apa pula itu gaya burung hantu? Konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya yang sejalan dengan tujuan-tujuan pribadi maupun lawannya. Berarti bisa diselesaikan dengan cara kepala dingin, musyawarah untuk mufakat. Itu gaya burung hantu. Ya. Kemudian ada gaya rubah, senang mencari kompromi, ya. Senang mencari kompromi. Berarti dia suka bersekutu, suka suka mencari golongan atau mencari kelompok untuk membantu memecahkan masalah dia. Dia nggak sendiri dalam memecahkan masalahnya. Begitu. Itu yang gaya rubah. Kemudian ada gaya kura-kura. Nah, kalau gaya kura-kura gimana? Kalau kura-kura itu namanya apa? Menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Gitu. Dia penakut ya kalau gaya kura-kura. Istilahnya lari dari kenyataan, lari dari masalah. Itu yang gaya kura-kura. Mau mencari tempat yang aman saja, begitu. Kemudian ada gaya kancil. Apa pula itu gaya kancil? Nah, gaya kancil ini yang namanya binatang kancil bagaimana? Ya, gaya ini berkeyakinan bahwa konflik itu harus dihindari demi kerukunan gitu. Jadi lari dari masalah, lari dari permasalahan yang ada. Artinya dia menghindari masalah untuk menimbulkan kerukunan supaya nggak ada masalah. Ya udah nggak usahlah kita bahas masalah itu, kita lari aja, kita lupakan aja masalah itu begitu. Ya, jadi dia lari dari permasalahan yang ada. Itu gaya kancil. Nah, tujuannya agar jangan terjadi perselisihan, jangan terjadi permusuhan yang semakin dalam. Nah, tapi kalau misalnya orang yang bijak, harusnya kalau ada masalah itu diselesaikan. Itu yang paling bagus. Jadi dicari jalan keluar atau solusi yang terbaik dengan cara musyawarah mungkin dan dengan kepala dingin begitu. Nah, seperti itu dia cara-cara atau cara mengelola konflik berdasarkan gayanya. Nah, bagaimana pedoman memilih cara pengelolaan konflik? Nah, ini dia. Bagaimana sebaiknya kita memilih gaya-gaya yang ada tadi? Yang pertama, bila tujuannya penting, sedangkan hubungan baiknya tidak penting,
Nah, kalau tujuan yang diutamakan ya, biar tujuannya dapat dicapai, ya, walaupun kita bermasalah sama orang, maka pakailah gaya ikan hiu, gitu, ya. Nggak apa-apa kita bermusuhan sama orang, tapi yang penting tujuan kita tercapai. Ada orang yang kayak gitu. Yang kedua, bila tujuan amat penting dan hubungan baik juga amat penting, gunakan gaya burung hantu. Artinya tujuan kita penting, tapi hubungan baik tetap kita nomor satukan juga, ya. Tetap kita jaga juga, tetap kita utamakan juga di atas segala-galanya. Pakai gaya burung hantu. Yang ketiga, bila tujuan kepentingannya sedang-sedang saja dan hubungan baik juga sedang-sedang saja, maka manfaatkanlah gaya rubah gitu. Jadi kalau tujuannya ya biasa-biasa aja, kemudian kepentingannya itu biasa-biasa aja, pakai aja gaya rubah, senang berkompromi, ya, dan senang berkelompok, senang berteman gitu. Kemudian yang keempat, bila tujuan itu tidak penting dan hubungan baik juga tidak penting, maka pakailah gaya kura-kura. Bersembunyilah di balik tempurungnya. Kita nggak mencapai tujuan, terus hubungan dengan orang juga kita nggak penting ya. Yang penting itu adalah diri kita sendiri, misalnya selamatkan diri kita sendiri. Ya udah, pakai gaya kura-kura. Nah, bila tujuan tidak penting, tapi hubungan baik penting, laksanakanlah gaya kancil. Nah, ya udahlah. Yang penting kita fine-fine aja. Yang penting kita nggak ada masalah dalam berhubungan dengan teman, ya. Tujuan mah kalau nggak tercapai ya udah, nggak apa-apa. Nah, itu gaya kancil. Oke, sekarang tentukan pilihan kalian. Gaya mana yang sering kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian harus mempertimbangkan which one is the best way to solve your problem. Oke. Oke kelas, terima kasih untuk perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.